يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Rawahu Muslim. Rasulullah mengabarkan sesungguhnya al-iman di tengah-tengah berkecamuknya fitnah-fitnah akhir zaman, Rasulullah mengabarkan yaitu di bilad Syam. Jadi barometer iman di akhir zaman yaitu bumi Syam. Jadi bilad Syam ini pusat negeri Islam di akhir zaman, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan negeri Islam di akhir zaman yaitu di bilad Syam. Ini yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap yang harus kita tunjukkan yaitu tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
Ini merupakan tanda-tanda bagaimana bilad Syam menjadi negeri Islam di akhir zaman. Bilad Syam merupakan kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Pertanyaan kita, bilad Syam yang mana? Nah, ini. Karena sejak perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis, yaitu bagi-bagi daerah jajahan, Inggris menjajah Yordan, Palestina, Prancis menjajah Suriah atau Syria dan Lebanon. Akhirnya 1917 muncullah deklarasi Balfour. Inggris memberikan sebagian tanah milik kaum muslimin Palestina kepada bangsa Yahudi. Sampai puncaknya terjadilah persekongkolan yang jahat antara Inggris, Prancis, Amerika dan PBB. Akhirnya dilaunching negara Israel di atas tanah rampasan milik umat Islam, yaitu tahun 1948 sampai hari ini. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan nanti ketika Allah munculkan Al-Masih Dajjal di kota Isfahan, kalau dalam kitab Sahih Muslim itu Asbahan, kalau kita buka Google Map itu di kota Isfahan, Iran. Itu di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Mereka memakai atoyalisah, kata Rasulullah, jubah kebanggaan. Nah, kira-kira tanda-tanda itu sudah muncul apa enggak? Sudah. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran. Judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan, Iran, itu sekarang sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Mereka di sana tempat ibadahnya sinagog itu banyak, dilindungi oleh Iran. Nah, ini. Karena memang yang menciptakan Syiah Iran adalah tokoh Yahudi Abdullah bin Sabah. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan memang kalau kita lihat Al-Masih Dajjal ini masih belum muncul aslinya, tapi sistem Dajjal itu sudah meluas di mana-mana sampai masuk ke rumah tangga kita. Hanya kita saja yang tidak sadar. Jadi sistem Dajjal itu sudah meluas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Malang, masuk rumah tangga kita. Nah, itu pembahasan lain waktu, mungkin bulan depan. Pembahasan bulan depan, insya Allah. Nah, itu. Nah, sekarang kita fokus pada al-iman di tengah fitnah akhir zaman. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan kita, Rasulullah kan mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Jadi al-iman, sesungguhnya al-iman itu, kata Rasulullah, ketika berkecamuknya fitnah-fitnah akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang ini, itu barometernya ada di bilad Syam, bumi Syam. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, pada masa Rasulullah bumi Syam jadi satu. Tapi ketika tahun 1916 negeri Syam dijajah, dipecah jadi 4 negara: Yordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Nah, sekarang pertanyaan kita, ya kan, mana yang dimaksud oleh Rasulullah tentang bilad Syam yang mana? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah mengabarkan barometer iman itu di Baitul Maqdis, Palestina. Ini bukan di Mekah, bukan di Madinah. Jadi barometer iman di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana realitas di lapangan? Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya masuk Yordan,
Saya masuk ke desa-desanya, saya masuk ke kota, saya masuk ke pasar, tidak ada tanda-tanda yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang karakter At-Taifah Al-Mansurah itu. Tidak ada. Saya melihat secara langsung. Kemudian saya berangkat ke Suriah pada saat peperangan, kurang lebih 1,5 bulan. Ya, saya berada di Suriah. Nah, ternyata ya Allah, ketika saya masuk ke desanya, ke kotanya, sampai ke pegunungan, yaitu pegunungan Jabal Aqrat di provinsi Latakia, tanda-tanda At-Taifah Al-Mansurah tidak ada. Di sana Bapak-bapak, di Suriah itu benar-benar umat Islam dijauhkan dari akidah yang sahih, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauh. Karena Suriah waktu dipimpin oleh Hafidh Asad, umat Islam dijauhkan dari akidah yang sahih. Kan Hafidh Asad itu penganut Syiah Nusairiyah. Bapaknya Bashar Asad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Syiah Nusairiyah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berfatwa lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Ini fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya dengarkan langsung khutbah Jum'ah di Suriah ini. Maksimal masalah fikih. Jangan harap khutbahnya itu membahas malah akidah tauhid. Jadi kalau ada khotib Jum'ah membahas akidah tauhid, turun dari mimbar langsung masuk penjara. Ini di Suriah. Itu. Seperti itu. Jadi umat Islam benar-benar Ahlus Sunnah menjadi sasaran. Bahkan apa yang terjadi peristiwa Tanjung Priok yang di Jakarta, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Hafidh Asad sebelum peristiwa Tanjung Priok. Seperti itu perlakuannya terhadap umat Islam Ahlus Sunnah di Suriah. Itu di Suriah. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu sekarang Bashar Asad. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi setelah saya 1,5 bulan saya di sana, tidak ada tanda-tanda itu. Memang luar biasa Pak, orang-orang Suriah itu. Ketika sholat Jum'ah itu saya sudah mendapatkan kabar dari komandan di lapangan ini. Ustaz, kalau antum sholat Jum'ah sudah siap-siap saja. Siap-siap saja itu apa Pak? Ya bakal mati Pak. Nah, itu rata-rata seperti itu di Suriah. Makanya di Suriah itu hampir masjid-masjid Ahlus Sunnah itu rata dengan tanah. Jadi setiap Yaumil Jum'ah itu Bashar Asad itu menarget masjid-masjid seluruh Suriah, terutama masjid-masjid Ahlus Sunnah. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya selesai saya siap persiapan, saya di depan, duduk di depan. Ada serangan roket, tapi alhamdulillah masih jauh dari tempat duduk saya. Itu berarti sudah tanda-tanda sudah. Akhirnya pas sholat Jum'ah, khotib menyampaikan khutbah Jum'ah. Jadi rata-rata bom itu dijatuhkan itu pada saat sholat, bukan pada saat khutbah. Pada saat sholat. Jadi ketika saya sholat, itu bom Birmil itu dijatuhkan dari pesawat MiG, dari pesawat-pesawat itu. Jadi getarannya itu seperti gempa yang tinggi itu Pak, yang berapa skala Richter itu sudah tinggi sekali. Jadi gempa. Tapi orang-orang Suriah itu saya ya agak ngelirik kanan kiri itu tenang saja, karena mungkin sudah terbiasa Pak. Saya yang akhirnya ikut terbawa, saya diam aja sudah. Saya kira itu, waduh ini sudah bakal mati sudah. Karena terasa itu sudah seakan-akan sangat dekat sekali. Tapi ba'da salat Jum'ah akhirnya
ternyata radiusnya masih 700 meter dari masjid itu. Seperti itu. Jadi ternyata mati syahid itu anugerah Allah. Padahal saya waktu itu sudah diberitahu oleh komandan, sudah jangan harap pulang. Kalau sudah sholat Jumat jangan harap pulang gitu. Jadi seperti itu. Saya terus ini yaumil Jumat. Bahkan saya sampai HP saya matikan, Pak. Sudah tidak usah ngabari keluarga, nanti tambah panik gitu. Ya alhamdulillah. Bahkan sampai ketika saya berangkat malam hari itu saya dirangkul oleh Syekh Khalid. Gitu. Jadi antum mau berangkat ke Halab, itu tempat A'ma Audabik, itu kalau sudah masuk jalan namanya Thariqul Maut, kurang lebih sekitar 1 kilo jalan kematian, itu sudah hati-hati, banyak doa dan zikrullah, karena rata-rata lewat situ diroket. Akhirnya malam hari itu saya tidak bisa tidur, malam harinya tidak bisa tidur. Karena apa? Karena tadi sudah tidak bisa pulang ke Indonesia. Jadi ternyata ya wedi pisan. Ya wedi ya kan, walaupun jadi takut, Pak. Tapi alhamdulillah pada saat itu sudah saya berangkat, bismillah, tangan kanan saya membawa AK-47, tangan kiri saya membawa M16. Jadi di sana itu, Pak, kalau tidak membawa senjata itu aneh gitu. Ya kan, aneh. Sampai petani pelosok itu minim AK-47 gitu. Jadi akhirnya bismillah saya berangkat. Ya Allah, begitu masuk Thariqul Maut, ya Allah, banyak berdoa dan zikir. Benar, Pak, itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak mobil yang terserang roket. Itu manusianya terbakar. Saya banyak doa, ya Allah, sudah alhamdulillah selamat, tidak ada serangan roket. Saya langsung, tapi begitu nyampe A'ma Audabik di Halab itu, mobil yang saya tumpangi selip sampai berputar 3 kali. Itu kanan kirinya jurang seperti di Pujon itu, Pak. Seperti itu, jurang yang cukup dalam sekali. Alhamdulillah, menjelang asar saya sudah sampai di A'ma Audabik, tempat yang dikabarkan oleh Rasulullah terjadinya malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Itu di A'ma Audabik. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Itu kalau kita buka Google Map, itu tempatnya di Halab, hampir berdekatan dengan Istanbul, Turki. Itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata di Suriah tidak ada tanda-tanda itu. Apalagi di Lebanon. Di sana Kristianinya hampir imbang. Orang-orang Kristiani dengan Muslim hampir seimbang. Akhirnya saya berangkat dari Yordan ba'dal subuh, sampai ke jembatan LNB. Mobil yang saya tumpangi, kendaraan yang saya tumpangi, di stop oleh tentara Israel dengan todongan senjata otomatis. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kendaraan yang saya tumpangi diperiksa dengan alat detektor, dengan ancaman itu senjata otomatis. Tas yang saya bawa digeledah. Habis itu kita harus melewati 5 checkpoint. Lama sekali, Pak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi benar-benar umat Islam itu diperlakukan seperti tamu di rumah kita sendiri. Akhirnya saya masuk di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itu sudah menjelang asar. Padahal saya berangkat ba'dal subuh. Kalau kita buka Google Map, antara Yordan dan Yerusalem sangat dekat, Pak. Tapi lamanya berjam-jam pemeriksaan oleh tentara Israel. Alhamdulillah, akhirnya Allah perlihatkan tentang karakter At-Taif Al-Mansurah itu. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan kalau diringkas itu ada 3 karakter At-Taif Al-Mansurah. Yang pertama, mereka senantiasa mengobarkan semangat jihad di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat. Karakter yang kedua, mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karakter yang ketiga, sabarnya baja. Karena apa? Tantangannya berat. Ya kan?
Rintangannya berat, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Terutama kalau di sana yaitu Israel. Jadi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ini beliau mengkaji satu hadis rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Jadi sesungguhnya Allah akan memunculkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dan setiap penghujung 100 tahun itu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencari hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah. Masya Allah, beliau temukan hadis-hadis sahih itu, beliau kaji secara dalam, beliau teliti, akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 100 tahun lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mujaddid yang kedua itu gurunya beliau, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi beliau memberikan statement wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi ulama-ulama di bilad Syam, di Palestina, setelah mengkaji kitab-kitab ulama-ulama ahlus sunnah yang ditulis oleh ulama-ulama dulu, akhirnya beliau mengambil satu khulasah kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, Indonesia. Ini yang diyakini oleh ulama-ulama Palestina. Makanya kenapa bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah, ternyata mayoritas lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Woi, kenapa? Ternyata ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari Indonesia. Makanya orang-orang Indonesia kalau ke Turki, Pak, dihormati sekali, Pak. Itu yang diyakini. Puncaknya di mana? Baitul Maqdis. Ini, Pak. Jadi benar-benar luar biasa, sampai akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi isu global. Nah, itu. Jadi ternyata umat Islam di Indonesia ini menjadi harapan dunia Islam. Itu. Akhirnya apa riset yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ini, gayung bersambut, ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Itu semua, saya punya fotonya itu. Semua ulama seluruh dunia itu berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ketika terbang dari Palestina menuju Indonesia, diterima bulan Juli 2015 di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Beliau sampai meneteskan air mata dengan suara terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah global, tidak hanya nasional, global, Pak. Jadi barometer. Puncaknya Baitul Maqdis. Jadi Bapak-bapak, mudah-mudahan termasuk dari Masjid Al-Waqar ini, mudah-mudahan Allah bangkitkan semuanya. Ya. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana fadilah? Kenapa Rasulullah mengabarkan barometer iman di akhir zaman? Ketika fitnah-fitnah akhir zaman terjadi, Rasulullah mengabarkan di Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Mungkin bapak-bapak di media sosial bertanya-tanya, kenapa Saudi berubah? Ya kan? Ada pertanyaan terus itu. Kenapa sejak dipimpin oleh putranya Raja Salman, kenapa berubah? Kenapa berubah? Nah, ya kan? Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah,
Rasulullah sudah menegaskan, di tengah-tengah fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, barometer iman ada di Bilad Syam. Nah, Rasulullah mengabarkan hampir 11 hadis tentang fadilah Bilad Syam. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Ahmad, Rasulullah berdoa secara khusus, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ini, ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami dan negeri Yaman. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah berdoa secara khusus, ya Allah, berilah keberkahan bila di Syam, negeri Syam dan negeri Yaman. Nah, pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan Ba'salat Sa'ah, nanti di Yaman itu di Aden Abyan, Rasulullah mengabarkan ada 12.000 pasukan Islam yang akan menegakkan, artinya yang menolong Allah dan Rasulnya di Aden Abyan. Tidak kurang dan tidak lebih. Makanya nanti kekuatan Islam di akhir zaman itu berporos pada dua. Satu di Bilad Syam dan satu di Yaman, Aden Abyan. Nah, itu. Ini poros kekuatan pasukan Islam. Nah, sekarang kan Masya Allah, beberapa waktu yang lalu ada syekh dari Aden Abyan datang, diundang di Masjid Al-Ghifari. Alhamdulillah, saya beri benar-benar ini kesempatan emas. Saya tanya, selesai beliau memberikan kuliah subuh, saya tanya kepada syekh dari Aden Abyan ini, kira-kira syekh itu tentang tanda-tanda 12.000 pasukan Islam, tanda-tandanya itu sudah mulai nampak apa belum? Syekh ini menjawab, maujud. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar ini meyakinkan kita dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, di lapangan sudah mulai nampak tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, dalam kitab Hayatus Sahabah ada 900 sahabat yang mukim di Bilad Syam. 900 sahabat Rasulullah. Salah satu di antaranya muadzin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau mukim di Bilad Syam. Setelah Rasulullah wafat, makanya Bilal itu kalau sudah adzan, kalau sudah sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah enggak mampu, sudah Pak. Nangis Pak. Langsung jatuh, enggak kuat nahan. Akhirnya beliau hijrah di Bilad Syam. Ini sampai ini yang kalau kita lihat dalam kitab Hayatus Sahabah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengabarkan Bilad Syam itu bumi yang paling bersih dan terbaik. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis Tabrani, Abu Dawud wa Ahmad. Yang keempat, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajallu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq hatta taqumus sya'ah. Rawahu Muslim. Rasulullah mengabarkan, la taqumus sya'ah, la tazallu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan Allah munculkan di tengah-tengah umat Rasulullah itu ta'ifah yang disebut ada ta'ifah al-mansurah, dhahirin 'alal haq. Jadi mereka ini dieksiskan oleh Allah di atas al-haq, kebenaran, hatta taqumus sya'ah, sampai yaumil qiyamah. Jadi at-ta'ifah al-mansurah itu dikabarkan oleh Rasulullah, Allah akan munculkan di Bilad Syam. Mereka inilah yang disiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Kira-kira dalilnya apa? Ini Pak, bisa kita lihat ini dalilnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir menafsirkan saat itulah Allah munculkan at-ta'ifah al-mansurah. Liyasu'u wujuhakum.
sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Apa psikologisnya? Shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Artinya At-Taifah Al-Mansurah itu akan membebaskan, menguasai Masjid Al-Aqsa. Mereka memasukinya seperti kala mereka memasukinya yang pertama. Ini yang dikabarkan oleh Allah. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 7 ini, Masjidil Aqsa itu akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Siapa? At-Taifah Al-Mansurah yang disiapkan oleh Allah. Yang insya Allah mereka ini Allah munculkan di Bilad Syam. Syam yang mana? Palestina. Ini. Waliyutabbiru ma'alu tadbira. Mereka ini At-Taifah Al-Mansurah itu akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalangan mufassir menyebut inilah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Pasti terjadi. Ini Allah sendiri yang mengabarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, Bilad Syam akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Ini Rasul mengabarkan dalam hadis riwayat Abu Dawud wa Ahmad. Dan ternyata di lapangan benar, Pak. Sebelum saya pulang ke Indonesia, komandan-komandan yang ada di lapangan itu menyampaikan, Ustadz, yang sekarang ini di Bilad Syam itu sudah kurang lebih dari 82 negara. Masya Allah. Termasuk Indonesia paling banyak. Bahkan di 500, radius 500 meter dari markas yang saya tempati, itu orangnya sama dengan kita, pendek-pendeknya sama. Nah, itu ternyata dari Mindanao, Pak. Filipina Selatan. Nah, itu. Bahkan saya cukup kaget itu, Pak. Di rumah sakit lapangan saya menemukan seorang ibu, umurnya 54 tahun, Pak. Ibu ini. Nah, saya tanya, namanya Bu Liza. Loh, Bu, ibu dari mana? New York, Amerika. Loh, kenapa jauh-jauh dari New York ke Bilad Syam? Akselerasi amal soleh. Kenapa? Kalau saya ngandalkan umur tidak akan sampai. Karena berarti kan beliau ngambil jihad. Kan sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Amril Islam wa amudus salah wa dirwatus salamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih Rawi Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fisabilillah. Jadi Pak Bu Liza ini pekerjaan setiap hari itu malam hari beliau kerjanya jahit, Pak. Pekerjaannya setiap malam jahit. Jahit apa, Pak? Jahit daging-daging manusia, Pak. Korban-korban peperangan itu. Setiap hari. Luar biasa beliau. Dokter. Nah, itu. Dari New York, Bu Liza namanya itu. Ya. Jadi luar biasa, Pak. Jadi dia melakukan akselerasi amal soleh. Makanya bahkan yang paling ditakuti oleh terutama tentara-tentara Bashar Assad itu dari chestnya, Asia Tengah, dari chestnya itu ditakuti, Pak. Karena rata-rata orang-orang chestnya itu ahli sniper. Snipernya bukan sniper orang, tank. Jadi banyak tank hancur itu gara-gara dari orang-orang chestnya Asia Tengah. Jadi dari 82 negara, Masya Allah luar biasa. Jadi 1,5 bulan saya di sana itu tidak pernah makan nasi, Pak. Jadi makannya hubus itu. Hubus pakai itu sudah satu bulan. Mau pulang baru saya diminta makan di rumahnya komandan. Itu di mana komandan pasukan itu. Ya itu saya lihat dari jauh. Bu, ada nasi kuning. Alhamdulillah selama 1 bulan tidak pernah makan nasi. Jadi makannya hubus itu, roti itu yang roti kering itu, Pak, disobek ya pakai sawarma itu ya pakai itu, ya kan. Nah, tidak tahunya begitu saya dekati, Pak, itu kan ayam bakar gitu. Ternyata nasi kuningnya itu untuk nutupi lubang-lubang. Saya diberitahu, Ustadz, nasi di sini sangat mahal sekali.
Itu hanya bisa, yang mampu makan nasi seperti itu hanya orang kaya. Jadi ternyata itu cuma hiasan, cuma hiasan. Itulah di Suriah. Makanya ya Allah, kalau begitu saya pulang, kadang-kadang orang gampang buang nasi itu, ya Allah, terenyuh hati saya, Pak, ketika ngingat-ngingat selama 1,5 bulan di Suriah itu. Jadi seperti itu. Mahal di sana, Pak, nasi itu. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, Rasulullah mengabarkan bila di Syam ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi ribat wal jihad fisabilillah ila yaumil qiyamah. Jadi ladang jihad internasional Allah takdirkan di bumi Palestina. Sampai nanti puncaknya Malhamatul Kubra itu ada di Palestina. Kemudian yang ketujuh, bila di Syam itu tempat kembalinya Khalifah Rashidah. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfaha. Tsumma takunu khilafatan 'ala minhaj nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'yarfaha. Tsumma takunu mulkan adzan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'u idza sya'arfaha thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'u idza sya'arfaha thumma takunu khilafatan 'ala minhaj nubuwah. Jadi Khalifah Rashidah, Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini akan Allah munculkan di Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Nah ini Pak, jadi nanti pusat pemerintahan Islam global Allah munculkan di Baitul Maqdis. Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina 'ala aduwwihim qahirina la yadurru man khalafahum illa man asaba minal awa'a hatta ya'tiha amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala bi Baitul Maqdis wa akla bi Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah mengabarkan senantiasa Allah akan munculkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini Taifah. Mereka itulah Taifah Al-Mansurah. Mereka dieksiskan oleh Allah di atas al-haq. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan mereka tidak merasa terganggu sedikit pun dari orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, merintangi mereka, kecuali sedikit mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, sampai datangnya keputusan Allah. Artinya sampai yaumil qiyamah mereka tetap dalam kondisi demikian. Sahabat tanya, ya Rasulullah wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Qala bi Baitil Maqdis wa akna bi Baitil Maqdis. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan tempat terjadinya kemenangan, kesempurnaan Islam, kemenangan Islam di akhir zaman, Baitul Maqdis. Kemudian yang ke-10, Rasulullah mengabarkan ini tanda-tanda yaumil qiyamah kubro, tanda-tanda kiamat besar. Salah satu di antaranya Allah turunkan Nabiullah Isa alaihissalam. Di mana? Menara Putih. Ini Pak, tempatnya ini Pak. Bisa dilihat di TV, di televisi ini. Inilah Menara Putih yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam nanti akan diturunkan di Menara Putih ini, Masjid Al-Umawi. Ini kalau kita buka Google Map, itu letaknya sebelah timur Damaskus, Suriah. Nabiullah Isa bersama malaikat akan diturunkan oleh Allah sebelum subuh. Beliau diminta untuk menjadi imam salat subuh, tapi beliau serahkan pada Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tugas yang diemban oleh Nabiullah Isa alaihissalam 3. Kata Rasulullah, yang pertama akan menghancurkan salib. Ini Pak. Jadi konsep teologi 3 in 1 akan dihapus, trinitas akan dihapus. Yang kedua, membunuh kera dan babi. Ini bahasa kinayah, kiasan Pak. Kalau dalam Al-Quran yang diidentikan kera dan babi itu bangsa Yahudi.
Jadi Dajjal di belakang ada 70.000 orang Yahudi nanti akan dihancurkan di pintu Lut Palestina oleh Nabi Isa alaihissalam bersama Khalifatullah al-Mahdi. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk menghapuskan jizyah, pajak. Jadi nanti di Indonesia tidak ada lagi tax amnesty, tidak ada lagi. Pajak dihapus. Nah ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengabarkan yang terakhir, padang mahsyar kita nanti Allah munculkan di biladis Syam. Tapi alamnya beda. Bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Satu hari di padang mahsyar setelah yaumil ba'ts, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke padang mahsyar, satu hari di padang mahsyar kata Rasulullah sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Perbandingannya 1:50.000 tahun. Rasulullah mengabarkan matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Sekarang jutaan mil. Jam 12 siang masih panas, apalagi nanti 1 mil. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asrar Sa'ah, keringat manusia ada yang sampai ke mata kakinya, ada keringatnya yang sampai ke lututnya, ada keringatnya yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada keringatnya yang sampai menenggelamkannya. Ini semua kata Rasulullah tergantung amal-amal solehnya ketika dia hidup di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf untuk pertanyaan dipending dulu, karena kebetulan saya sekarang ditunggu di Masjid Asyura depan Samsat Kacuk itu. Jadi untuk pertanyaan dipending dulu. Saya mohon diri, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.